Oke, hello guys ya. Di video kali ini seperti biasa ya. Awal-awal sangat awal ya biasanya gimana? Ya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu guys ya, dan aktifkan loncengnya, terus kalian share video gue ke teman-teman kalian ya. Karena biar kita sama-sama belajar guys ya. Jadi kalian gak belajar sendiri lah, kalian share-share gitu kan. Kalau nge-share ilmu kan itu dapat pahala ya guys ya. Jadi oke, kalian bantu gue nge-share guys ya, biar makin banyak juga subscribernya dan gue makin semangat untuk bikin video materinya. Maksudnya gue sharing-sharing ke kaliannya semakin semangat. Oke. Dan di video kali ini apa yang akan gue bahas yaitu quarterly ya, karena banyak orang mungkin maybe ya yang kurang paham tentang quarterly ini ya. Maksudnya gue akan jelaskan quarterly di sini. Ya, karena ini sangat berguna, enak banget guys. Quarterly itu enak buat di-combine dengan metode-metode lain guys, kayak SND lah, ICT, SMC juga bisa, enak juga guys. Alchemist bahkan lebih enak menurut gue ya. Oke, dan di sini gue akan menjelaskan kepada kalian ya untuk quarterly. Yang bakal gue bahas adalah bentar guys. Quarterly ya. Dan banyak yang tanya juga ya ke gue, "Bang, itu indikatornya di mana gitu, cara nandainya?" Bentar, kok ini hilang ya? Oke, kita hapus dulu. Nah, gue buka ke indikator ya, kalian cari ya Daya quarterly theory by Tudgres ya. Kalian tinggal klik, nanti muncul seperti ini guys, kotak seperti ini ya. Dan kalian klik 2 kali, lalu kalian contreng ya yang diperlukan. Ada yearly quarterly, monthly quarterly, weekly quarterly, daily quarterly, and 90 menit quarterly, dan microcycle quarterly. Jadi ini adalah cycle-cyclenya ya. Ada weekly cycle, daily cycle, 90 menit cycle ya. Dan microcycle. Oke. Nanti gue akan menjelaskan ini. Dan yang bakal gue jelaskan weekly cycle, daily cycle, dan 90 menit cycle ya. Oke. Dan ini kan seperti ini ya, gak kelihatan historinya. Nah, kalian bisa klik 2 kali, lalu historical cycle kalian aktifkan. Nice, seperti ini. Jadi kotak-kotak ya, kayak batu bata guys ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara bacanya Bang ya? Banyak yang bertanya ya. Oke, untuk weekly cycle ya, itu pakai time frame 1 jam ya. Untuk daily cycle pakai time frame M15 ya guys ya. Dan untuk 90 menit cycle itu bisa ke time frame M5 juga bisa, coba. Biar lebih jelas ya. Oke, kita akan tuliskan di sini. So, TF quarterly. Apa sih nulisnya? Lupa gue guys. Quarterly. Time frame quarterly. Yang ini aja lah ya. Oke, untuk time frame quarterly. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Weekly quarterly. Weekly cycle ya. Weekly cycle itu kita bacanya di time frame 1 jam ya. Oke, dan daily cycle di TF M15. Lalu ada 90 menit ya.
cycle. Bisa di M5 ya untuk bacanya. Oke. Jadi gue yang pakai ini aja ya, gue juga jelasin yang ke time frame yang gede-gedenya, maksudnya ke quarterly. Untuk time frame maksudnya monthly, quarterly, yearly, gue gak jelasin ya. Kalau monthly itu di time frame 4 jam, kalau yearly di time frame daily bisa sih ya. Tapi gue gak jelasin ya. Jadi gue jelasin yang gue sering pakai aja ya. Ini 3 ini ya. Weekly cycle, daily cycle, 90 menit cycle ya. Oke. Dan so ya. Jadi kalau kalian mau swing ya, kalau mau swing pakai quarterly ya, kalian bisa pakai weekly cycle ya di time frame 1 jam gitu. Jadi kalian ya, kalau weekly cycle itu kan mingguan ya, berarti dilewat hari Senin ya sebagai kalau nih gue jelasin lagi ya biar gak bingung, biar gak bingung. Nice. Jadi untuk weekly cycle ya. Weekly cycle. Jadi time frame 1 jam ya, dan untuk weekly cycle kan ada hari Senin ya. Senin, Selasa ya. Rabu. Senin, Selasa. Bentar. Rabu, Kamis, and Jumat ya. Ini apa maksudnya? Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Untuk Jumat ini gak dihitung guys. Jadi kalian hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi kuartal 1 Senin, kuartal 2 Selasa, kuartal 3 Rabu, dan kuartal 4 adalah Kamis. Jadi Jumat adalah anomali ya guys. Lanjut untuk daily cycle ya. Untuk daily cycle, oke, untuk daily cycle ya, itu dibagi menjadi 4 juga guys, sama, yaitu Asia, terus London, dan London, terus New York, dan New York PM ya, PM. Oke. Untuk 90 menit cycle ya. Untuk 90 menit cycle dari jam-jam berapa guys ya? Intinya 90 menit sekali ya. Di sini contoh ya. Bentar, mana? Contohnya mana ya? Oke. Ini. Contoh di kuartal 1 ya, kuartal 1 Asia ya. Di sini kan ada dari jam berapa ini? 5 sampai jam 6.30, terus jadi dari jam 6.30 sampai jam berapa? 8, dari jam 8 sampai jam 9.30 ya untuk kuartal 3, lalu kuartal 4-nya dari 9.30 sampai dengan 11.00. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini guys ya, dipelajari. Gue gak bakal bertele-tele jelasinnya. Dan ya, jadi ini untuk apa time quarterly-nya ya. Jadi untuk apa namanya, weekly cycle yaitu di time frame 1 jam, daily cycle di time frame 15 menit, dan 90 menit cycle yaitu di time frame 5 menit, yaitu untuk bacanya guys ya. Oke, jadi kita bentar guys. Pakai ini ya. Oke, kita pakai ini ya, Anchor Text biar gak geser-geser. Pup. Ntar kok ini warnanya gini ya. Ukurannya 22 lah, cukup, atau 20. Nice. Sini. Oke.
Kita contoh di weekly cycle ya, time frame 1 jam. No. Time frame 1 jam. Oke, untuk weekly cycle yaitu di time frame 1 jam ya. Bentar guys. Untuk weekly cycle ya di time frame 1 jam ya. Oke, kita bisa lihat ya, di sini kan kosong tuh. Berarti ini hari Jumat guys ya, hari anomali. No, kosong ya. Setiap hari Jumat dia kosong karena weekly cycle itu dari Senin sampai dengan Kamis. Oke. Nah, di sini ya tadi gue mau jelasin apa guys? Oke, ya tadi gue mau jelasin. Jadi di weekly, maksudnya di quarterly kan gue udah jelasin kepada kalian ada, bentar, di sini aja nih. Di sini ada AMDX ya, and XAMD. Inilah basicnya lah. Kalian harus pahami dulu AMDX dan XAMD. Terus ada cara ngebakuinnya juga ya di video bawah. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton. Cuma gue lebih enak jadi baca kayak IRL tuh ERL-nya gitu guys. Jadi enggak dibakuin ya AMDX XAMD-nya. Soalnya gue lebih nyaman kayak combine lah. Jadi quarterly gue gunain sebagai timing entry gitu loh. Kalau ada setup bagus gue bakal masuk. Ya, gue bakal masuk menggunakan timing entry dari quarterly theory gitu loh, untuk ngepasin timingnya. Jadi biar kita trade itu gak kayak pantengin chart mulu guys. Jadi pakailah quarterly theory gitu. Jadi lihatlah timing-timing pentingnya. Oh, di sini dia time reversalnya gitu kan. Nah, AMDX X AMD ya, atau AMDX ya. AMDX itu apa? Akumulasi, manipulasi, distribusi X. X itu apa maksudnya? Continuation atau reversal gitu kan. Lalu XAMD ya, continuation atau reversal, akumulasi, manipulasi, distribusi. Jadi kayak gitu guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita baca untuk kita hilangin dulu ya. Bentar. Kita hilangin dulu untuk daily quarterly-nya ya. Kita akan baca weekly cycle-nya ya. Weekly cycle. Kita lihat di sini. Kita skip ya hari, kalau kalian mau memakai weekly cycle ya, kalian perhatikan itu skip hari itu. Hari Senin ya, hari Senin. Lihat. Hari Senin price bermain-main ya. Ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini bisa disebut adalah akumulasi guys. Karena price konsolidasi atau bergerak di situ-situ aja guys. Jadi dia gak naik, gak turun, dia gak ini expanse ya, gak pergerakan kencang kayak gini, kencang gitu, atau gak buat apa-apa. Ini lihat, malahan di sini kita bisa lihat guys. Di sini dia buat compression ya. Kalau di time frame kecil pasti compression ini. Ntar kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini jelas adalah di sini yang mana dia cucuk atau cucuk bawah, cucuk atas, cucuk bawah, cucuk atas, cucuk bawah, cucuk atas. Ini pergerakan yang membersihkan atau niat mengakumulasi orang-orang agar bisa masuk di area-area sini lah, sel. Nah, dan ini bisa disebut adalah akumulasi atau kalau akumulasi awalnya ya di hari Senin, berarti di hari Selasa kita bisa prediksi bahwa akan terjadinya manipulasi. Oke, kita tandai low-nya di sini. Low ini bakal di sweep ya, karena akan terjadi manipulasi ya. Nah, jadi ini akumulasi and then manipulasi di kuartal 2 ya. Dan kita bisa entry di QM sini ya. Ini QM udah tidak press belum? Oh, sudah tidak press. Kita bisa entry di OC sini guys ya. Ya. Dan press manipulasi ke bawah and then terbang ke atas. Oh, kita bisa buy ya di sini ya untuk high risk, trade high risk. Oke. Kita buy, stop loss di mana? Stop loss di bawah sini guys ya. Biasanya di bawah sini. And then targetnya di high gini. Kalau kalian mau maruk ya, lihat dia terbang jauh-jauh anjir. Tapi di sini juga udah paling enak guys menurut gue target. Untuk target jadi dari ini dari apa? Bentar gue. Contoh ada breakout struktur. Kalau pakai struktur breakout struktur, jadi dari eksternal, internal, dari internal tuh eksternal ya.
seperti itu. Atau dari fair value gap to liquidity ya. Jadi algoritmanya seperti itulah. Market itu biasanya break, retrace, break, retrace, break, retrace gitu guys. Seperti itulah. Kalau kalian belajar IPDA juga pasti diajarin seperti itulah. Kayak market itu akan, maksudnya setelah retracement akan melanjutkan ekspansi gitu kan. Nah, ini pun sama ya, quarterly juga nih. Ini akumulasi, and then manipulasi, then distribusi. Distribusi itu pergerakan yang sesungguhnya gitu. Setelah terjadinya manipulasi, ya market melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini apakah ada SMT gitu loh. Kalau yang mau konfirmasi entry atau mau melanjutkan, maksudnya di sini kan udah terjadi manipulasi. Nah, dia mau follow gitu, tapi follow-nya itu mau konfirmasi entry gitu loh. Apakah ada SM3? Kita lihat di GBP. Oke, bentar. Ini kurang enak sih, sumpah. Bentar, ini ke atasin dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Oh, ini tidak ada SMT ya, Cok. Oke, gitu. Ngebug. Dari sini tidak SMT, dari sini tidak SMT. Ini sini pun tidak SMT lah, tidak ada SMT nih. Berarti ini tidak ada konfirmasi entry. Kalau kalian share ke time frame kecil ya, time kecil biasanya ada konfirmasi sih. Oke, kita lihat di time frame 1 jam, berarti harusnya 5 menit. Tapi kita lihat 15 menit dulu bentar. Oke, oh iya nih, 15 menit. Kok ini kayak gini ya? Oh, bentar. Daily cycle-nya hilang ya tadi. Gue hilangin. Nah, di sini lihat. Kalau kalian lihat di time frame 15 menit, di sini terjadinya apa? Terjadinya market structure shift ya. Atau breakout struktur lah kalau orang-orang bilang. Ya kalau di ALC ini terjadinya breakout di sini, Cok. Oke. Dan kita bisa cari buy ya di sini, dan di sini ada dia buat liquidity di sini ya, dia buat liquidity di sini. Oke. Dan POI yang masih press, POI AC di sini. So, kalian kalau mau follow lagi buy lagi di sini untuk follow continuation ya, di sini bisa buy lagi, Cok. Nah, seperti itu guys ya. Tapi external rank liquidity ya. Oke, R 10R, 7R, 17R ya guys. Ini kalian trade cuma di hari, kalau pakai weekly cycle itu Selasa Rabu lah ya. Jadi Senin antara Selasa atau Rabu atau Kamis kan. Kalau XAMD ya, berarti Rabu Kamis ya. Nah, ini contohnya kalian trade-nya itu di AM, maksudnya di manipulasi dan distribusi doang gitu. Jadi selalu trade di manipulasi dan distribusi, karena itulah yang enak lah guys buat kalau pakai quarterly. Dan ini waktunya udah 18 menit. Mungkin sekian dari gue ya untuk baca daily, maksudnya daily cycle juga sama lah seperti ini. Kalian harus pahami lah ini terjadi akumulasi atau manipulasi, atau kalian combine dengan struktur ya. Struktur external rank liquidity, internal rank liquidity gitu loh. Atau kalian combine lah dengan liquidity gitu. Lalu kalian combine pasin time entry-nya guys, itu ya. Jadi kalian pure baca market guys ya. Dan nanti kalian bisa baku-bakuin sendirilah. Kan ini udah ada tuh quarterly teori yang baku, kalian bisa backtest ulang bagusnya gimana gitu guys ya. Dan ini di sini gue menjelaskan kayak quarter itu sangat penting menurut gue ya. Karena enak guys, gue trade enak banget ya. Jadi time-nya itu jelas gitu. Kita gak kayak wah ini bagus nih buy. Oh ini anjing SL, sell anjing, SL lagi gitu. Enggak guys. Jadi kalau pakai quarter itu enak. Oh kita trade di time segini. Oh SL, oh gak apa-apa. Kita lanjut di sesi berikutnya. Oh tap ini, ya udah gak apa-apa. Seperti itu, jadi enak. Kita teratur trade-nya ya. Oke. Sekian dari gue. Mudah-mudahan video gue bermanfaat buat kalian
ya. Dan jangan lupa ya, gue ingetin sekali lagi guys ya, subscribe guys, subscribe gratis, subscribe itu gak perlu bayar kalian. Terus kalian share video gue ya, dan like, lalu komen lah kalau video gue bermanfaat. Dan next kita bahas apa lagi, kalian bisa komen-komen guys, oke? Thank you, bye bye.